Permisi, ujar Melati yang berdiri kaku di depan pintu. siapa itu Yu? Tanya Bu Yayu. Oh, ini Melati namanya. Dia kerabat jauhnya Mbak Karso. Datang ke sini karena Mbak Karso lagi sendirian dan dalam kondisi tidak sehat. Sahut Mbok Asih yang ternyata datang bersamanya. Salam kenal. Ujar Melati sopan. Ayu banget. Gumam mereka yang hadir, hampir semua mata terpikat akan kecantikannya. Mereka semua menatap kagum, kecuali Eyang Putri dan Bu Jamila. Rasanya wajah itu ndak asing. Di mana aku pernah melihatnya ya? Batin Eyang Putri. Wajahnya, sepertinya aku pernah lihat. Celutuk Bu Jamila. Kita memang pernah ketemu beberapa hari yang lalu, Bu. Sampai mungkin sudah lupa. Jawab Melati sambil membingkai senyum manis. Apa dia mengenali wajah ini? Batin Mawar. Jangan khawatir, si tua bangka ini pasti sudah pikun. Energiku juga sudah kutekan. Dia tak akan bisa merasakan kehadiranku. Sahut Nyai Larapati. Lucu dan terkesan aneh. Dua entitas saling berbicara di dalam satu tubuh tanpa ada yang bisa mendengarnya. Satu tubuh, dua jiwa. Mungkin itu penggambaran yang tepat. Eyang, soal Mawar, dia nggak akan bunuh kami juga kan? Tanya Bu Jamila. Eyang, tolong jawab saya. Aci terlibat dalam hal apa? Kenapa Mawar menyerang Aci? Tanya Bu Yayu. Tenanglah dulu. Bu Yayu menghapus jejak air matanya. Dia menekan dadanya kuat-kuat. Dengan begitu dia berharap rasa sakit dan sesaknya bisa sedikit berkurang. Bagaimana saya bisa tenang, Eyang? Sedangkan sebab kematian Aci pun saya tidak tahu. Tolong beritahu saya apa yang nggak saya tahu. Tolong. Jangan bertanya soal itu sekarang. Lebih baik fokus saja urus jenazah anakmu. Aku pulang dulu. Santo sakit dan dia membutuhkanku. Eyang Putri bangkit dari duduknya. Dia berpamitan dan segera melangkah pergi. Ya, aku tidak salah. Ini sudah keputusan yang tepat. Dia layak mati. Dan kematiannya murni bukan salahku. Batin Eyang Putri. Di sebuah saung di tengah sawah, segerombolan pemuda sedang berkumpul dengan masing-masing memegang botol minuman keras. Mereka tampak membicarakan hal yang sangat serius. Pramono mati. Santoso ketiban pohon sampai kakinya patah. Lah, ini baru dengar kabar kalau Aci juga sudah mati. Gimana nasib kita? Aku belum mau mati muda. Baru juga ngerasain dua perempuan. Masa mudaku masih panjang. Aku juga masih pengen rabi. Gimana kalau kita minta bantuan Eyang Putri? Alah, Santoso yang cucunya aja patah tulang babak belur. Kalau Eyang Putri aja ndak bisa melindungi cucunya, apalagi melindungi kita yang bukan siapa-siapanya. Tapi kan, wes lah, bubar. Makin pusing kepalaku. Niatnya kumpul-kumpul minum-minum karena pengen hilangkan suntuk. Yang ada malah makin stres aku. Ketemu kalian kok malah yang dibahas beginian. Gerombolan pemuda itu pun akhirnya membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Di suatu jalan yang sepi, terlihat salah satu dari pemuda itu berjalan dengan gontai. Aduh, sial. Jalannya kok kelihatan goyang-goyang yo. Ujar lelaki berkulit sawo matang itu. Dia mengucek-ngucek kedua matanya sambil sesekali mengerjapkannya pelan. Rupanya dia terlalu banyak menenggak minuman keras. Saat ini dia dalam kondisi mabuk berat. Sampean baik-baik aja, Kang? Tanya Melati yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Wah, baru tahu kalau pas mabuk bisa kelihatan bidadari. Ayo banget loh. Wah, Bacau lelaki itu. Melati terkekeh pelan sambil tersipu malu. Dia membenarkan gerayan rambutnya dan meletakkannya ke samping.
Sebuah bunga mawar merah tersemat di telinganya, menambah kesan cantik sekaligus anggun. Aku bukan bidadari, Kang. Sahut Melati. Kalau bukan bidadari, terus sampeanin opo? Anggap aja aku malaikat maut. Ujar Mawar dengan senyum miring terukir. Pemuda bertubuh tinggi itu tertawa terbahak-bahak. Ucapan Melati dianggapnya sebagai sebuah candaan yang begitu lucu. Dia mengulurkan tangan, menyentuh wajah paripurna Melati. Mana mungkin malaikat maut punya wajah seayu ini. Sampean pasti bercanda, sanggahnya. Ya sudah kalau ndak percaya. Ngomong-ngomong, sampean mau kemana sore-sore begini, Kang? Tanya Melati. Ndak tahu. Aku lagi pening ini. Dek Ayu, teman-teman baikku celaka. Ndak tahu apa sebabnya. Desah pemuda itu. Semua yang terjadi pasti punya sebab. Iya toh, Kang? Aku yakin yang tahu penyebabnya itu ya kalian sendiri. Sindir Mawar. Pemuda itu diam seribu bahasa. Pandangan matanya menatap lurus ke arah rimbunan pohon. Pikirannya benar-benar berkecamuk kali ini. Berbagai kecemasan dan ketakutan berdesakan membuatnya nyaris gila. Sudah mau pulang atau masih mau nemenin aku ngobrol? Tanya Melati. Mau pulang. Males. Di rumah cuma ada emak yang sakit-sakitan dan menyusahkan. Ada juga bapak si tukang marah dan tukang tuntut. Wes, mending aku di sini dulu. Yakin mau di sini dulu? Ini wes hampir senja loh, Kang. Sampai ndak takut ada demit? Tanya Melati. Alah, demit biasanya nakutin. Demit bisanya nakutin aja. Ndak bakal bisa nyakitin manusia. Aku ndak takut kok. Kenapa? Apa sampean takut di sini? Gimana kalau kita cari tempat yang lebih nyaman buat ngobrol? Tanya lelaki itu sambil mengusap dagu. Pandangan matanya nakal menatap liar kemana-mana. Di mana tempat yang sampean maksud, Kang? Yang jelas tempatnya harus sepi biar kita leluasa. Bukannya di sini wes cukup sepi ya, Kang? Enggak. Di sana aja. Tunjuk lelaki itu. Dia meraih tangan Melati, membawanya cepat menuju sebuah saung tertutup di dekat lahan kopi. Melati mengikutinya di belakang dengan senyum menyeringai. Kena kowe, desis Melati. Keduanya sampai di saung, mereka duduk bersisian. Di sini ada lampu teplok. Tak perlu takut gelap, ujarnya. Ndak masalah, aku malah suka gelap, Kang Joni. Jawab Mawar. Cantik-cantik tapi aneh. Tapi ndak apa-apa, Kang Mas suka kok. Tapi omong-omong, sampean tahu namaku dari mana? Ndak penting tanya soal itu, Kang. Omong-omong, keras sekali ya. Keluh Melati sambil tangannya mengipasi wajah dan lehernya yang basah. Joni meneguk saliva kasar. Dia jadi makin bernafsu. Aku harus mendapatkannya. Rugi kalau tidak mencicip tubuh Sintal ini, batinnya. Kalau gerah, sampean buka saja kancing atasnya, ujar Joni memberikan saran. Melati mengangguk. Dia mulai membuka dua kancing depannya. Garis di bagian dada nampak tercetak, membuat jakun Joni naik turun. Kenapa melihat aku seperti itu, Kang? Tanya Melati sambil menatap lekat. Sampean cantik banget. Aku jadi kepengen memiliki sampean, Dek. Bisik Joni yang kini mulai berani menciumi wajah Melati. Dasar manusia sampah, umpat Nyai Larapati membatin. Aku malu, Kang. Aku ndak berpengalaman, desah Melati menggelinjang. Tenang saja, sampean cuma perlu menikmati. Baiklah, Kang. Tapi bisa ndak sampean tutup mata dulu dan hitung sampai 10? Baiklah, Kang. Tapi bisa ndak sampean tutup mata dulu dan hitung sampai 10? Pinta Melati sambil menatap mentari yang nyaris terbenam sempurna. Sudah waktunya berganti wujud.
batinnya. 1, 2, 3. Melati beranjak. Nyai, bawa ragaku pulang setelah aku keluar dari tubuh ini. Minta Melati pada Nyai Larapati. 4, 5. Sepasang tangan melingkar di perut Joni. Joni tersenyum senang. Dia mengira Melati sedang menggodanya. Ternyata sampean sudah siap toh, desa Joni. Dia membuka mata tak sabar. Secepat kilat dia berbalik dan memeluk erat wanita cantik yang dia temui. Wanitanya menunduk, wajahnya tak terlihat. Tunjukkanlah wajah ayumu sayang. Ayo kita bersenang-senang. Ya, ayo bersenang-senang. Ujar wanita itu dengan suara serak menyeramkan. Dia mengangkat wajahnya, memperlihatkan wajah retak dengan mata merah menyala. Senyum lebar dia pamerkan bersamaan dengan darah merah kental yang mengalir dari mulutnya. Jerit Joni. Ada apa? Mari bersenang-senang, calon mayit. Setan! Joni menjerit tak karuan. Dia mundur lalu berniat berlari keluar dari gubuk. Tapi sialnya, Mawar tak akan dengan mudah membiarkannya pergi. Saat Joni hendak berlari, Mawar dengan cepat memegangi pergelangan kakinya hingga dia jatuh tersungkur mencium tanah. Bruk, mau kemana Kang? Katanya mau bersenang-senang. Tanya Mawar setengah meledek. Pergi kamu setan, pergi. Usirnya dengan nada ketakutan. Katanya ndak takut. Kok ngompol toh Kang? Cibir Mawar sambil merangkak mendekat. Joni menarik dirinya mundur, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dia berlari secepat yang dia bisa. Namun perasaan ringan membuatnya berkali-kali tersandung dan terjatuh. Efek minuman keras belum sepenuhnya hilang. Dia masih setengah mabuk, langkahnya gontai, keseimbangan tubuhnya pun tak stabil. Dia menemukan semak yang lumayan tinggi. Dia segera bersembunyi di baliknya. Hatinya berharap Mawar tak bisa menemukan dirinya. Namun sial, harapannya pupus saat aroma anyir bercampur kembang Kamboja kembali menusuk indera penciuman. Dia datang. Di mana? Pasang mata Joni bergerak liar. Dia menatap awas penuh waspada. Dia sadar, kini dia sendirian dan dia dalam bahaya. Sekarang kamu tahu kan bagaimana rasanya jadi aku? Rasakan degup jantung yang seolah nyaris meledak. Rasakan ketakutan saat kematian mengintai dari berbagai sisi. Suara Mawar terdengar menggema, namun wujudnya tak terlihat. Ampun Mawar. Sosok bergaun merah itu muncul di atas sana. Dia melayang turun dengan perlahan. Mawar berhenti dalam jarak 3 meter di depan sana. Tatapannya nyalang, penuh dendam membara. Akan kubuktikan Joni, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Ujar Mawar dengan leher bergerak patah-patah. Ampun Mawar, ampun. Tolong biarkan aku hidup. Kalianlah yang membuat aku begini. Maka matilah bersamaku. Desisnya tegas dan menyeramkan. Kenapa badanku bergerak sendiri? Kenapa ini? Tanya Joni dengan panik. Tubuh Joni seakan lepas kendali. Tangannya mencekik lehernya sendiri selama beberapa saat hingga dirinya nyaris kehabisan nafas. Aliran darah seperti terpusat di kepala yang seakan terasa nyaris meledak. Masih ingat bagaimana kau menggagahiku sambil mencekikku? Sesak toh? Tanya Mawar. Mawar tersenyum lebar hingga ujung bibirnya menyentuh masing-masing telinga. Dia melirik pada botol minuman keras yang tadi Joni buang. Botol minuman keras itu terangkat dan melayang menghantam batu hingga pecahan belingnya berserakan. Berdiri, tegasnya tak terbantahkan. Joni dengan refleks berdiri. Lagi-lagi tubuhnya tak terkendali. Dia tak mengerti kenapa langkah kakinya membawa berjalan ke atas pecahan beling. Dia tak mengerti kenapa langkah kakinya membawa dirinya berjalan ke atas pecahan beling. Sekuat tenaga dia mencoba menghentikan langkahnya, namun tak bisa. Celup. Joni menggeram saat merasakan sebuah pecahan beling runcing menembus telapak kakinya. Joni meringis sambil menangis parau. Rasa sakit dan takut mati berbaur menjadi satu. Mawar melepas kendalinya pada tubuh Joni. Rasa ingin membunuhnya sungguh besar. Namun sepertinya Mawar masih ingin bermain-main.
Johnny tentu menggunakan kesempatan itu untuk kembali melarikan diri dengan langkah terseok-seok. Ya, larilah. Seru Mawar sambil terbang mengejar tak jauh di belakangnya. Jangan ikuti aku, setan. Umpatnya frustasi. Johnny terperosok nyaris jatuh, tangannya berpegangan erat pada akar pohon. Berlari dalam gelap dan dikejar ajal membuatnya tak memperhatikan jalan dengan baik. Dia tak menyadari kalau langkah membawanya pada sebuah sungai deras bertabur bebatuan tajam di bawah sana. Matilah, seru Mawar. Mawar memadatkan wujudnya. Dia mengambil sebuah batu seukuran bola lalu menjatuhkannya ke arah Johnny. Johnny lengah. Dia mencoba menghindari batu hingga pegangannya terlepas. Brak. Johnny jatuh menghantam batu besar di tepi sungai sana. Tubuhnya bergetar hebat, darah segar mengalir dari kepalanya, pandangannya mengabur, kesadarannya timbul tenggelam. Dengan sisa kesadaran yang ada, dia melihat sosok Mawar yang menatapnya penuh kebencian. Bibirnya bergetar, mengucap sebuah kata yang tak lagi berarti, sebab tak mampu membalikkan kehidupan. Maaf. Lirih Johnny sebelum akhirnya semuanya gelap. Dia tewas dengan tempurung kepala retak. Maafmu sia-sia, sahut Mawar, kemudian menghilang, melebur dalam gelap malam. Air sungai membesar, menyapu jasad Johnny di atas batu. Jasadnya hanyut, entah kemana air dan takdir membawanya. Burung hantu berbunyi nyaring, mengepak terbang mengikuti jasad baru itu. Dia berbunyi seolah menjadi saksi atas pembalasan dendam Mawar. Keesokan harinya, Mbak, mau nyuci ndak? Ayo kalau mau nyuci, bareng-bareng. ajak Bu Jamila pada beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja. Ya wes, air sungai juga kayaknya lagi besar. Setelah masak kita nyuci bareng ya. Ketemu di pos sana. Sahut Bu Mai. Aku melu. Timpal Indana. Jangan terlalu siang yo. Takutnya kalau siangan nanti malah hujan. Cucian ndak kering. Ujar Bu Jamila. Sendi kondawo. Celetuk Indana. Ish. Setelah selesai membuat makanan untuk keluarga, beberapa ibu-ibu berkumpul. Mereka berjalan bersamaan menuju sungai. Meski ada sumur, tapi mencuci di sungai dinilai lebih hemat tenaga karena tak perlu menimba. Hati-hati, tanahnya licin. Seru Indana pada Mina yang hampir saja tergelincir. Mereka mulai mencuci pakaian masing-masing. Sesekali mereka terbahak karena menceritakan hal-hal lucu. 1 jam berlalu, mereka hampir selesai. Aduh, baju si bapak hanyut. Seru Bu Jamila. Wanita berbadan subur itu berjalan tergesa, melompati bebatuan sungai dengan hati-hati. Arus sungai pagi ini terbilang besar dan deras. Beruntung, baju kesayangan suaminya itu tersangkut di batu. Bu Jamila gegas mengambilnya. Ada baju lain yang hanyut toh. Gumamnya saat melihat sesuatu seperti pakaian tak jauh dari sana. Posisinya sedikit terhalang batu, hingga yang tampak cuma sebagian saja. Loh, kok berat? Ujar Bu Jamila saat mencoba menariknya. Dia melompat lebih dekat dan... Apa ini? Jeritnya histeris. Beberapa ibu-ibu yang sudah lebih dulu naik langsung berlari mendekat. Mereka menutup mulut karena kaget. Sesosok mayat lelaki tampak mengapung tersangkut bebatuan. Itu Johnny. Seru Bu Mai sambil menunjuk jasad itu. Kabar kematian Johnny dengan cepat menyebar luas di seluruh penjuru desa. Mayoritas warga bertanya-tanya kenapa dalam beberapa hari ada saja yang meninggal. Ini benar-benar terasa janggal. Johnny dan Aji wes meninggal le. Eyang Putri memberitakan kabar duka pada Santoso. Apa? Gimana bisa Yang? Ini tidak mungkin kan? Tenangkan dirimu Santo. Nasibku piye Yang? Aku masih belum mau mati. Dirinya nyaris menangis. Tidak ada pilihan lain. Kita harus minta bantuan Sunandar. Ujar Eyang Putri sambil menatap serius. Pak Lek Nandar, siapa yang bakalan kesana menjemputnya Yang? Sedangkan kondisiku masih begini. Aku bahkan tidak bisa ke kamar mandi sendirian tanpa bantuan. Tanya Santoso. Biar Eyang yang pergi. Selesai. Nah, itu dia kisah tentang Lawan Abang atau Kafan Merah. Untuk teman-teman semua, saya mohon maaf karena sesuai permintaan dari Vlandita, saya cuma bisa membawakannya sampai part ini. Buat yang penasaran dengan kelanjutan kisahnya, bisa dibaca di KBM atau beli langsung novel cetaknya.
Untuk kedepannya, insya Allah saya akan hadir dengan kisah menarik lainnya. Buat yang punya kisah dan ingin dibawakan di channel ini, kalian bisa kirim via email. Emailnya nanti saya cantumkan di deskripsi. Buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa kalian, saya bukanlah apa-apa. Baik, sekian pesan-pesan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.